Jadi ini mah berhubungan badan ya di malam hari, kemudian sampai subuh belum mandi junubnya di pagi hari, maka puasanya sah. Pertanyaannya lomba pisan nu kadua teh kelunan puasa dan sholat di luar masjid. Kalau orang non Islam, namun di bahasa fikih mah disebutnya kafir ya. Itu memang tidak wajib apa yang diwajibkan kepada orang muslim seperti sholat dan puasa. Kumaha eta amun orang kafir teh dosa teu? Dan sebab teu diwajibkan berarti teu dosa. Cara berpikirnya jangan begitu. Sudah beda we eta mah. Sebab naon? Ya. Kalau kita mengatakan wajib itu sebagai sebuah beban, maka akan menjadi dianggap adil. Misalkan cek bapak ya cara berpikir gitu. Lamun batur ge non Islam wajib cara berpikir gitu mah. Tapi cara berpikirnya tentang gitu. Orang punya kesempatan jadi orang Islam. Jadi orang Islam teh artinya orang mengakui bahwa Allah teh pangeran urang, Allah teh Tuhan kita, dan pada saat yang sama kita juga menyatakan bahwa kita teh hambana Allah. Eta nu disebut la ilaha illallah, eta nu disebut syahadat teh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Urang teh geus menyatakan diri ikrar bahwa orang teh menyatakan diri Allah teu aya di pangeran kecuali Allah, teu aya di Gusti nu dipika sembah kecuali Allah, teu aya di tidak ada Tuhan kecuali Allah, bungkul Allah bungkul. Tak orang teh menyatakan eta, maka konsekuensinya berarti Allah itu di posisi Tuhan dan kita adalah hamba. Orang teh menyatakan eta, maka dari situ akhirnya muncul kewajiban. Ya, wajib teh naon artinya? Wajib teh lamun dilaksanakeun urang meunang pahala, mun ditinggalkeun urang dosa. Bener teu? Sabab urang salat berarti urang meunang pahala. Mun teu salat berarti urang dosa. Konsekuensi menyatakan diri bahwa orang teh hamba, berarti urang salat teh, urang puasa teh berarti sedang menunjukkan kepada Allah bahwa kita sedang menghamba, menyembah. Tak ayeuna lamun anu orang non Islam, oh nyakeun beh. Da manehna mah teu percayaan ka Gusti Allah. Teu percayaan ka Kanjeng Nabi Muhammad berarti geus di luar. Geus di luar. Tah harga percaya kepada Allah dan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, harga yang paling mahal itu yang pangkalnya. Jelema puasa bisa wae puasa, maca Quran, tapi teu syahadat gagal, teu menang pahala. Orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha puasa cara Islam, nurutan peda tetanggana Islam atau keluargana Islam, teu menang pahala. Angger sebab untuk melekat kewajiban atas dia. Maka yang wajib terkena kewajiban itu adalah orang muslim mukallaf. Mukallaf itu terbebani hukum, yaitu orang yang akalnya sehat dan balik. Itu akil balik sebenarnya Pak. Jadi gitu Pak, cara berpikirnya saya mah. Jadi entong dihitung, oh ngeunah cenah mana mah jadi Kristen ya, ente wajib puasa. Oh, anu leuwih berharga mana? Leuwih berharga urang asup Islam. Ya bener tuh. Kan orang Islam kabeh itu dijamin ku Kanjeng Nabi bakalan asup surga. Ah, oke kepercayaan nu katilu tuh. Asup surga. Kabeh orang Islam asup surga, kabeh. Nu kumaha wae ge Kanjeng Nabi sepanjang di hatinya ada sekali saja dia nyebut la ilaha illallah atau bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah, berarti eta calon pisurgaeun. Tapi dosana loba nyawayahna meureunna. Saya kemarin diingatkan
bahwa ketika kita mati menunggu kiamat itu ribuan tahun. Nuza'anu aina di makam-makam tos maraot ya, yang sudah pada meninggal, kakek-kakek kita yang sudah pada meninggal, atau generasi buyut-buyut kita, atau dulu yang meninggal, atau mungkin pada zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh meninggal, sudah berapa ribu tahun itu di alam kubur. Nah, kalau kita mati nih, ini namanya kita kalau meninggal ya. Kalau kita meninggal nih, mati berarti dalam keadaan dimakamin, kira-kira berapa ribu tahun kita akan nunggu sampai kiamat? Benar nggak? Yang zaman Nabi Adam aja belum bangun sampai hari ini. Itu udah ribuan tahun, puluhan ribu tahun, belum bangun sampai hari ini. Benar nggak? Belum bangun, nungguin kiamat. Nah, kita berapa tahun nanti? Kalau kita meninggal di alam kubur, berapa tahun mungkin bisa 1000, 2000, 3000, 4000, 10.000 tahun. Pertanyaannya, secara zahir saja kita lihat. Kita kan suka ngantar jenazah, Pak. Orang jenazah dimasukin ke liang kubur. Udah masuk liang kubur, masukin lagi ke liang lahat. Udah masuk liang lahat, ditutup sama ordong itu. Mana ada papan. Sudah kita tinggalkan, terus kemudian ditumpuk pakai tanah. Pakai tanah, kemudian kira-kira Pak, Bapak coba bayangkan kalau lihat jenazah itu, kan miring gitu. Setelah kita pulang semua, itu roh dimasukkan lagi ke situ. Makanya jangan heran kalau ada sendiri ke makam itu kan ada yang minta tolong, Pak. Ada suara-suara, coba Bapak batinnya kalau di buku itu. Kalau Bapak lihat nyebrang lewung, nyebrang makam, pasti ada yang menjerit, Pak. Itu bukannya bohong, itu sedang ada yang disiksa, Pak. Kira-kira itu ruh dibalikin lagi, dia mau isarnya hese. Itu zohirnya, itu zohirnya. Kira-kira ada yang bantuin dia siapa? Yang mau nolongin dia siapa? Nggak ada. Nah, sekarang yang nemenin dia di kubur itu siapa? Nemenin kita ada di kubur, kira-kira siapa, Pak? Istri, biarin istri kita 4, Pak. Nggak ada yang mau nemenin, nggak ada. Biarin istri kita 4, Pak. Cantik-cantik lagi, nggak ada yang mau nemenin. Biarpun waktu janji ngomongnya sehidup semati, aku akan mengikutimu. Kalau udah meninggal nggak ada, Pak. Kita doang sendiri, Pak Haji. Lah, itu ruh dimasukin lagi ke situ. Dia ngerasain betapa pengapnya di kuburan. Nah, di sini baru ada yang namanya nikmat kubur dan azab kubur. Nah, yang nemenin itulah yang disebut tadi itu, Pak, amal soleh. Untuk berapa lama? Untuk ribuan tahun, Pak. Ribuan tahun. Orang yang mati zaman penjajahan aja belum bangun sampai hari ini, belum, Pak. Orang-orang tua kita dulu. Orang yang dibantai sama PKI belum bangun, Pak, sama. Iya kan? PKI yang dibantai sama kita juga belum bangun sama. Kan nanti diadili sama-sama. Korban-korban perang belum bangun, nggak ada yang bangun sekarang. Nggak ada. Nah, karena itu yang nemenin kita di alam kubur itu apa? Tadi amal soleh. Apa amal soleh yang paling mantap? Sedekah. Apalagi baca Quran, apalagi puasa, apalagi sholat. Itu Pak yang nemenin kita. Kenapa? Untuk bekal ribuan tahun menuju kiamat. Nanti pas sudah kiamat dibangunkan, nah pas sudah kiamat, kira-kira kita bangun dari kubur itu gimana, Pak? Langsung kenal saudara enggak? Apa yang ditanyain istri kita? Gak ada, Pak. Orang kita bangun kubur itu telanjang, Pak, semuanya. Bangkitkan semua, disatuin lagi tulang-tulangnya, dikembalikan lagi dagingnya, dikembalikan lagi kulitnya, bangun kita dari alam kubur. Di situ tidak ada orang yang peduli dengan kita, hanya kita doang.
Bapak ibunya nggak ada yang peduli, anaknya nggak ada yang peduli pada ibunya, anaknya nggak ada yang peduli pada bapaknya, nggak ada, semuanya sendiri. Bangunlah kita di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu 3.000 tahun. 3.000 tahun. Pertanyaannya, amal yang soleh tadi yang sudah nemenin kita di alam kubur, kemudian di padang mahsyar siapa yang nemenin lagi, Pak? Amal soleh mana? Apa iya? Nah, pertanyaan berikutnya, terus berapa banyak amal soleh yang kita kerjakan? Sholat, ayo hitung-hitungan sama Allah. Sholat kita 5 waktu sehari semalam dikali 5 menit paling gak. Karena ke masjid anggaplah 10 menit, berarti ada 50 menit. 50 berapa? 50 menit. Berarti kurang daripada satu jam. Allah kasih kepada kita 24 jam sehari semalam. Kita cuman bisa tunduk sama Allah pada saat sholat saja, yaitu baru cuman 50 menit. Berarti ada 23 jam 10 menit yang Allah kasih belum kita bayar. Betul nggak? Ada 23 jam 10 menit yang itu masih kita utang. Kenapa? Karena kita enggak sedang beribadah. Nah, berarti ibadah manusia sehebat-hebatnya pasti tidak akan melebihi nikmat yang Allah berikan. Dan kita ibadah pun pasti karena nikmat yang Allah berikan, karena masih kita dikasih nafas, kita dikasih umur, kasih sehat. Terus kita hebatnya di mana kita itu? Karena itu maka masuk surga itu meski dengan rahmat Allah. Apakah salah mengatakan tidak dengan puasa, tidak dengan tidak dengan sholat, tidak dengan puasa, dengan amal soleh, tapi dengan rahmat Allah? Ya, itulah maknanya bahwa manusia tidak boleh sombong atas amal solehnya. Maksudnya itu sebenarnya. Kalau masalah apakah tidak dengan belum cukup, itu hanya redaksi saja. Kan kalau dalam bahasa Arab mah la sholata, tidak sholat, cuman tidak doang, terjemahannya ya tidak sholat. Karena ya pakai bahasa Indonesia dengan pakai istilah belum cukup kan, itu mah istilah kita, Pak, supaya sopan. Jadi gitu, Pak, kita masuk surga dan neraka itu kita beramal soleh tidak akan lebih hebat daripada, tidak lebih banyak amal kita daripada Allah yang berikan kita nikmat. Mungkin. Lalu di mana kuasa kita? La haula wala quwata illa billah. Karena itu kita harus menyadari kita tidak bisa puasa, kita tidak bisa sholat, kita tidak bisa baca Quran, kita tidak bisa ibadah kalau Allah tidak izinkan kita. Ayo jelema nu sholat lamun geus cabut umurna, itu bisa karena kita diizinkan Allah masih berumur, masih hidup. Nah, karena itu ya paling kita, saya pikir ya kita seperti itu. Mudah-mudahan bisa bisa diterima. Nanti yang kurang-kurang di minggu depan aja karena sudah jam 6 ya. Ya, saya kira mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.